Kembali lagi di FSK Talks bersama kami, saya Sarah Diana dan juga Arofi dari tim konsultan Food Safety Quality Premises. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang habit atau kebiasaan-kebiasaan apa saja sih yang tidak boleh dilakukan di area pengolahan makanan karena nanti ada dampaknya ya terkait dengan kontaminasi. Ya, Oke, nanti kita akan bahas apa-apa saja kebiasaannya dan acuannya, serta bagaimana cara penanganannya supaya hal-hal tersebut bisa dikendalikan. Betul ya, Vi? betul sekali ya. Jadi sebelum lanjut ya, jangan lupa Sobat FSQ untuk like videonya, kemudian subscribe channelnya, channel Training Center, kemudian nantikan episode-episode selanjutnya. Oke, jadi FSQ Talk kali ini habitnya adalah beberapa yang sesuai dengan standar atau persyaratan. Tentunya dengan prinsip bahwa tidak menimbulkan kontaminasi ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan non hygiene ini di persyaratan sudah ditetapkan. Nah, nanti kita akan bahas. Nah, apa saja persyaratannya, kemudian habit apa saja sih atau kebiasaan non hygiene apa saja sih yang dilarang, serta yang paling penting alasannya. Kenapa kok tidak boleh? Kenapa kok tidak dianjurkan dilakukan di area open product atau area proses? Oke, jadi semua yang dilarang itu yang nanti kita, "Oh, nggak boleh ini, nggak boleh itu ada alasannya ya? Nggak cuma Betul. sekedar kita ngelarang-larang ya, dan ada acuannya. Oke, Yes. betul sekali. Nah, kita mungkin lihat dulu nih gambar yang satu ini. Nah, di sini ada gambar di area pengolahan makanan. Nah, itu kayaknya bakery ya? Oke, Yes. ada gambar apa aja tuh, Vi? Oke, jadi di sini kalau kita bisa lihat ya, Sobat MSQ, ada yang minum, kemudian ada yang, merokok, ada yang batuk, terus ada yang tidak pakai masker ya, hampir semua tidak pakai masker gitu kan. Nah, di sini menunjukkan adanya habit atau kebiasaan non hygiene. Nah, kalau di sini pasti kan pada takut, takutnya kenapa? Apakah, barang-barang atau habit-habit tersebut berpotensi tidak mengkontaminasi produk atau makanan yang sedang diolah. Nah, itulah yang penting. Sehingga nanti di konten kali ini Sobat FSQ akan dapat guidance ya, jenis-jenis atau contoh-contoh kasus kontaminasi yang diakibatkan karena kebiasaan yang non hygiene seperti itu. Oke. Nah, kita akan melihat acuannya. Acuannya apa saja sih yang, mempersyaratkan kebiasaan-kebiasaan atau melarang kebiasaan-kebiasaan tertentu yang ada di area pengolahan pangan. Nah, dan ternyata Baik, acuan-acuan yang akan kita, kasih tahu abis ini nih, itu ya. acuannya ada beberapa, Hmm, dan acuan ini ada targetnya masing-masing. Jadi ada acuan yang digunakan yang biasanya digunakan oleh UMKM atau industri hmm, kecil, ada juga betul. yang untuk menengah, ada juga yang biasanya digunakan untuk, area produksinya tuh yang udah canggih gitu, Vi. Tadi sudah ada contoh-contoh kasusnya, kemudian nanti kita akan masuk ke pembahasan, persyaratan-persyaratan gitu ya, terkait habit atau kebiasaan non hygiene, kemudian nanti ada konklusi best practice-nya harus seperti apa, gitu ya, Sarah, ya. Betul. Jadi nggak cuman dilarang-larang, tapi kita juga kasih solusi, gitu. Yes, dan juga ada pengalaman-pengalaman dari Sarah dan juga saya terkait topik-topik kebiasaan yang pernah terjadi dulu dan kita bisa jadikan pelajaran saat. Oke, mungkin kita masuk nih ya ke regulasinya apa aja sih yang dipakai. Oke, di sini ada beberapa Yes. regulasi dan kita Mhm, akan mulai dari regulasi yang paling sederhana, yang biasanya digunakan oleh UMKM, gitu. Yang biasanya digunakan oleh industri kecil. Nah, untuk yang pertama, ini ada peraturan dari Permenkes atau, Kementerian Kesehatan ya, terkait dengan jasa boga. Itu ada di bab D poin 8, teman-teman bisa lihat. Ada juga dari CPPB, Kementerian Industri, sorry, yang nomor 75 tahun 2010, itu ada di bagian 14, dan juga ada di CPPOB IRT. IRT itu maksudnya industri rumah tangga ya, bukan ibu rumah tangga. Nah, bukan itu ada dong. ada di, yang tahun 2012 itu ada di bagian 6. Nah, Yes. kemudian ada yang menengahnya nanti kodeks di klausul 6.4-nya. Kodeks nih yang menengah biasanya HACCP, yang biasanya udah nerapin HACCP, ISO 22000 biasanya pakai ini. Dan nanti yang paling tinggi lagi itu ada ISO TS yang biasanya dipakai buat acuannya FSSC serta BRC gitu. Mungkin kita mulai dari yang paling sederhana ya, Vi ya? Boleh, kita bisa mulai yang dari yang paling
dekat dengan kita ya, industri menengah gitu ya, mungkin Sarah bisa share apa saja sih persyaratan terkait kebiasaan-kebiasaan non higienis yang dilarang dilakukan menurut regulasi dari CPPB, CPOB, dan Food Service. Gimana, Sar? Oke. Nah, kalau, si 3 regulasi awal nih yang tadi saya bilang mah biasanya buat industri rumah tangga, yaitu jasa boga, kemudian CPPB, dan juga CPPOB, itu persyaratannya secara umum nih ya. Nah, ini kalau saya bilang persyaratan dari industri yang paling, sederhana, berarti yang paling sederhana aja harus seperti ini, apalagi yang industri besar gitu ya, nggak Ya, ada alasan. Oke, yang pertama, nggak boleh ngerokok. oke. Oke, kenapa sih nggak boleh ngerokok? Kenapa coba nggak boleh merokok? Ya, Ayo, karena merokok ini bisa menimbulkan kontaminasi gitu ya. Dari betul. mananya? Dari asapnya, dari puntung rokoknya gitu kan. Dari Nah, itu serbuk-serbuk abunya ya. ya, jadi kalau kita golongkan ini bisa menjadi potensi bahaya kimia untuk di produk. Oke. Betul. Oke, selanjutnya tidak boleh makan atau mengunyah. Nah, ini nih, nggak boleh makan atau mengunyah, ini nggak bolehnya di area kerja ya, kalau di luar area kerja nggak masalah ya. Kalau udah Yes. pulang, kemudian sudah di luar atau mau makannya di kantin, itu nggak masalah makan atau mengunyah. Tapi kalau di area produksi itu nggak boleh, gitu. Nah, makanya perusahaan harus menyediakan tempat khusus untuk makan. Kenapa sih makan di area produksi itu nggak boleh? Karena kalau kita makan biasanya ada apa tuh, Vi? Ah, suka jatuh-jatuh biasanya, Iya, ada remahannya, terus ada bungkusnya, terus kan biasanya ada sisanya gitu kan, ada kulitnya mungkin gitu kan, kulit buahnya betul. atau sisa potongan tulang, daging dan lain-lain. Nah, itu kan potensi kalau jatuh ke lantai mungkin bisa jadi pes ya. Nanti kecoa datang, lalat datang gitu kan, semut Mhm, datang. Jadi betul pes betul. tuh hama. Terus kalau jatuh ke makanan jadinya kontaminasi ya. Seperti Iya. itu. Jadi bahasanya pasti ke arah kontaminasi gitu, bisa ke fisik atau ke kimia. Kalau ke kimia biasanya kalau makanannya ini mengandung alergen. Nah, jangan salah gitu ya, simpel gitu kita makan tempe gitu ya. Tempe alergen nggak? Alergen, dia kandungan soy gitu ya atau kedelai. Kemudian kita mungkin makan telur gitu ya atau minum susu. Nah, itu kalau ada yang jatuh ke produknya pasti bisa jadi potensi bahaya kimia dari alergen. Makanya nggak boleh, Sa. Betul, jadi ada potensi bahaya biologi dan juga kimianya ya. Nah, itu tadi Betul yang betul. makanan Fisik juga, kalau ada tulang durinya masuk, nah kan betul, jadi luka juga, fisik juga gitu. berarti ya. Wah, itu lengkap Mhm. tuh, bahaya keamanan pangan ada di situ semua potensinya. Iya, Nah, itu, terus baik dari makanan yang kita bawa pakai box atau yang pakai saset-saset mungkin ya, permen gitu kan kadang-kadang ada betul, yang kan nempel-nempel juga tuh di iya, bungkus permennya, ya gitu. sobekan plastiknya gitu kan. Nah, itu juga Betul. jelas makanan, dilarang, termasuk minum juga dilarang gitu ya, kecuali Mmm, air putih. Ya ini juga oh ada jadi pengecualian gimana jadi itu? yang boleh cuma air putih ya, nggak boleh yang rasa-rasa ya? Nggak boleh. Rasa-rasa itu apa? Kalau shift 3 gitu biasanya bikin kopi gitu kan, atau minuman, berperisa yang bikin strong-strong. Nah, itu juga nggak boleh gitu ya. Sekali lagi, kalau yang manis-manis tuh biasanya, yang suka gitu ya, ada semut gitu ya, ada lalat gitu yang bisa menimbulkan pes juga. Nah, biasanya untuk best practice larangan makan tadi sudah disebutkan sama Sarah, disediakan tempat khusus untuk makan, kemudian untuk air putihnya biasanya disediakan area khusus untuk minum air putih dan wadahnya juga harus disiapkan wadah untuk khusus untuk minum atau biasanya bawa botol sendiri-sendiri dikasih nama ya. Kenapa harus disediakan? Kalau nggak disediakan biasanya mereka pakai wadah-wadah lain nih gitu ya. Bawa botol dari luar yang masih ada label produknya itu juga nggak boleh gitu ya. Atau wadah dari produk kita, misalkan kita produksi minuman, ada botolnya, botol kosong dipakai minum, ya, atau kaleng kosong dipakai minum, itu juga nggak boleh. Ya, Ah, best jadi practice-nya nggak seperti ketahuan itu. ya ini produk reject atau bekas apa nih Mhm, gitu ya. Oke, tiba-tiba nah sama operatornya ditaruh lagi di conveyor. betul betul dan biasanya ini sering ketahuan sama auditor atau inspektur yang ngecek pagi-pagi ya, karena biasanya pelakunya paling banyak itu yang di shift malam ya, Vi, ya? Ya, potensi shift malam lebih tinggi biasanya gitu kan, yang tadi bawa minuman, bawa makanan, nyemil apa, ya godaan shift 3 biasalah ya, Ya. ngantuk-ngantuk gitu kan. Oke, Oke itu selanjutnya tadi ya bahaya yang mhm, kedua. Nah sekarang bahaya yang ketiga nih, larangannya, tidak mhm, boleh memakai perhiasan, aksesoris berarti ya, kecuali cincin betul. kawin yang tidak berhias atau polos. Nah ini Ya, sebetulnya, beda-beda ya di perusahaan ada juga yang benar-benar nggak boleh sama sekali, soalnya dia menghindari potensinya, jangan-jangan tanpa yang polos pun masih bisa menjadi kontaminan gitu ya. betul Nah, ya. Apa kenapa saja sih sih kalau nggak kita boleh? diuraikan jenis, apa namanya, perhiasan gitu ya, Iya, jewelry ini bisa masuk,
anting tuh, kemudian cincin tuh, terus ada kalung ya, ada gelang, terus ada, bros mungkin, ada mungkin pakai peniti gitu yang khusus desainnya spesial. Nah, biasanya itu yang tidak boleh dibawa atau dipakai ketika bekerja di area produksi makanan, Mhm. termasuk penggunaan jam gitu ya, jam juga dilarang. Nah, nanti itu menjadi best practice-nya penerapannya kita sebutkan dalam suatu, peraturan gitu ya, prosedur larangan untuk personal hygiene, termasuk tidak hanya operator juga visitor. Ya, ini Oke. biasanya auditor ya atau customer visit melihat area proses, itu juga harus disosialisasikan, diingatkan, nggak boleh itu pakai peralatan-peralatan ya, nanti disimpan dulu gitu di loker yang sudah disediakan. Itu best Oke, jadi itu practice-nya. ya. Nah, Kalau kenapa sih nggak potensinya boleh? potensinya berarti bahaya apa nih? Nah, Kalau dari potensinya bahaya apa aksesoris? nih? Kalau dari aksesoris-aksesoris itu, tadi kan ada kalau aturan yang di Mhm Jasa Boga tuh katanya masih boleh, tapi nggak boleh ada matanya gitu ya. Nah, itu mhm. soalnya takut copot. Kalau copot kan jadi bahaya fisik ya. Bahaya fisik itu kan bahaya yang terlihat secara fisik dan dapat melukai secara fisik. Betul. Biasanya kalau copot-copot, patah-patahan gitu kan berpotensi ada yang tajam ya, ada potekan yang tajamnya Ya. gitu. Jadi itu satu bahaya fisik. Kemudian kalau yang bentuknya aksesoris itu kan biasanya ada, apa ya, bentuknya nggak rata ya, nggak mulus. Mhm Jadi ada potensi kontaminasi, ada mhm. akumulasi kotorannya di situ. Jadi ada kontaminasi mikrobiologinya, takutnya ada Mikrobiologi juga. kumannya, gitu. Apalagi Oke. kalau cuci tangan masih pakai gelang, masih pakai, jam tangan, masih pakai cincin, nah nyelip-nyelip tuh ya, nggak bisa keseluruhan tercuci. Betul, seperti itu. Oke, next. Ada apa lagi nih Oke, next dari, itu Jasa Boga? katanya harus selalu mencuci tangan Mhm sebelum bekerja, setelah bekerja, dan mhm. juga setelah dari toilet, gitu. Oke, Termasuk juga benar habis buang sampah ya. benar gitu ya. Itu kayak Kenapa sih disuruh sering-sering cuci tangan nih, Sar? iya, Kenapa emang tangannya? Ada nah, potensi apa? Kan nggak cuma sekedar dilarang-larang nih, ada betul betul. reason-nya. Nah, kalau kita lihat aturan sekarang nih zaman Covid, sering nggak sih kita lihat aturan cuci tangan? Mhm, Nah, katanya untuk menghindari kontaminasi ya, karena kita ya. nggak tahu tangan kita habis megang macem-macem. Nah, sebetulnya aturan untuk, food safety atau keamanan makanan di industri pangan itu udah dari dulu ini aturannya, gitu. Jadi kita untuk Betul. menghindari kalau dari toilet, kan pasti kita habis megang macem-macem ya, yang Ya kotor gitu, ya. sumber kuman banget tuh toilet. Nah, kita harapkan untuk sebelum masuk ke area kerja cuci tangan dulu. Kemudian sebelum bekerja juga waktu di awal atau habis istirahat kita habis pegang macem-macem, mikrobiologi ini kan nggak kelihatan ya. Iya, Nah, kita harus mencuci tangan dulu, itu juga ada tata oke. caranya. Kalau teman-teman Yes. masih belum tahu tata caranya seperti apa, cek di, training center kita ada video cuci tangan, gitu. Oh, ada ya? Ada Oke, bisa juga. cek nanti diklik di sini. Oke, next. Dari Jasa Boga sudah selesai? Ada lagi? Oh, ada lagi. Oh, Ada iya ya, cuci lagi? tangan tadi juga, jangan lupa ya kalau habis bersin juga, habis batuk itu cuci tangan juga ya, Ya, samalah betul. kayak Itu aturan di juga Covid gitu. kebiasaan tuh, biasanya lupa ya, dilap di Iya, baju biasanya suka gitu lupa, ya, nggak ingus-ingusnya. ditutup. Next-nya ada Oke. apa? Selalu memakai pakaian kerja dan pakaian pelindung dengan benar. Nah, ini Mhm terkait dengan aturan kebiasaan memakai pakaian benar, yang mhm. benar itu kita bisa lihat di video kita yang sebelumnya. Di Ya, episode ketiga ya, Via, itu tentang yes. APD, Oke, gitu. ada tuh episode 3. Ada, Ya, cek ya, protective ada linknya di clothing. bawah. Cek cek cek. Oke, selanjutnya, selalu memakai pakaian yang, bersih dan tidak dipakai di luar, itu juga ada aturannya ya, tuh. Mungkin kalau di kita kebiasaannya harus mandi ya, jadi bajunya udah bersih, jangan-jangan Iya, dianya belum mandi. orangnya juga harus bersih. Iya, orangnya juga harus bersih, nggak cuma bajunya. Oke, Mhm. selanjutnya, tidak banyak berbicara dan selalu menutup mulut pada saat batuk atau bersin dan menjauhi makanan atau keluar dari ruangan dulu, gitu. Sebetulnya sekarang juga lagi hype juga ya kalau lagi bersin, batuk ditutup. Makanya kita Yes, pakai masker ya juga. new Terus normal jangan seperti mentang-mentang itu. pakai masker, kita asal bersin-bersin di mana, tapi tetap aja harus, apa ya, agak ditutup gitu Ya, loh. apalagi kalau di depannya ini makanan yang lagi dipegang-pegang gitu kan. Betul. Bahaya banget, jadi potensi, mikro juga gitu kan. Betul betul. Jadi Next-nya dihindari ada ya. apa, Sar? Oh iya. Oh tadi, selain, menutup mulut pada saat batuk kan katanya kita juga harus nggak boleh banyak berbicara ya. Nah Iya ini kita suka tuh. banyak melihat di lapangan dan, Mhm aku juga pernah, mewawancarai salah satu personil, jadi waktu itu di food service. Food service itu salah satu kafe-kafe gitulah. mhm. Kan mereka lebih banyak kelihatan ke customer ya, di kitchen atau di bar kerjanya. Aku tanya kan, "Apa sih hal yang nggak boleh dilakukan selama di kitchen atau di bar?" "Oh, katanya nggak boleh banyak berbicara, nggak boleh banyak ngobrol." "Kenapa?" Tanya.
Iya, soalnya kan nggak enak aja dilihat sama customer gitu. Ya, nggak salah sih, Ya, tapi bukan sering itu, maksudnya terjadi gitu pertanyaanku tuh ya. ngarahnya ke arah food safety gitu, keamanan Mhm. pangan, Mhm gitu ya. mhm. Jadi harusnya jawabannya Iya, adalah, "Oh iya, soalnya kalau kita kebanyakan ngomong nanti pasti, ya yang namanya ngobrol kan ada aja yang muncrat-muncrat ya, dan yang iya, muncrat-muncrat itu kan potensi kita ya. nggak tahu ada kandungan apa aja itu, mikroba-mikrobanya, kuman-kumannya gitu ya." Oke, move ke regulasi yang selanjutnya, dari mana, Sa? Oke, dan yang selanjutnya ini ada yang kodeks ya, sebetulnya kodeks ini mirip-mirip sama yang tadi, Mirip-mirip cuma ya? perbedaannya dia lebih update nih, lebih kekinian. Jadi aturannya nggak cuma terkait smoking atau merokok, karena kita kan nggak Mhm, boleh merokok ya di area kerja, betul. tapi dia juga membahas tentang vape. Oh, Vape vape, lah kerennya, vaping ya, vape yang vape. lagi hits ya, Iya, yang lagi banyak hits. sekarang kalau aku nggak ngerokok kok, cuma cuma vape aja. Padahal itu kan rasa-rasa biasanya ya, jadi aromanya Mhm, juga, lebih kenceng, jadi jangan sampai mhm. juga kita nge-vape di area, kerja Produksi, gitu ya. dan ini sudah ada larangannya yang diterbitkan kodeks yang terbaru di tahun 2020. Betul, nanti Oke? silakan cek. Oke, selanjutnya kita ke Oke. ISO/TS nih, ini lebih tinggi lagi nih Oke, ISO/TS. boleh ya. Jadi di 2 standar terakhir kita akan, bacakan perbedaannya ya, yang beda di ISO TS 20000-2002 ya, series, ini series yang, pertama untuk food manufacturing. Jadi yang beda di sini adalah tadi sudah ada smoking, kemudian, eating ya dilarang, terus terkait penggunaan loker ya. Jadi di ISO TS personal hygiene ini juga penting bagaimana mengatur habit apa saja yang disimpan di loker ya. Nah, kenapa kita nggak boleh simpan sembarangan gitu ya? Karena di situ bisa jadi potensi gitu ya adanya bahaya kontaminasi. Nah, yang benar apa saja sih yang boleh disimpan di loker dan apa saja yang nggak boleh disimpan. Nah, yang nggak boleh disimpan di loker untuk area changing room itu adalah makanan. Pertama, makanan tidak boleh disimpan di situ. Ya, kemudian peralatan-peralatan produksi, misalnya simpan obeng, tang gitu ya, terus bawa cutter disimpan di situ, gunting itu juga tidak boleh ya. Jadi yang boleh adalah hanya barang-barang pribadi seperti dompet. Terus kemudian tadi kalau berangkat kerja pakai aksesoris biar di jalan atau di apa di angkutan umum kelihatan cantik gitu ya berangkat kerja. Terus masuk kerja habis disimpan di mana? Nah disimpannya di loker. Nah itu baru boleh ya. Kemudian yang nggak boleh lagi adalah Ini nih, yang palsu-palsu nih. oh iya, yang palsu-palsu itu juga nggak boleh ya, di SOTS disebutkan bahwa kuku palsu gitu nggak boleh, kemudian apa bulu mata palsu gitu ya. Nah, seperti itu juga berpotensi untuk kontaminasi fisik maupun kimia. Nah, yang terakhir dari BRC ini ada tambahannya nih selain tadi ada jam tangan, perhiasan. Nah, untuk khusus di BRC di pasal 721 dan 722 di sini ada penekanan jenis cincin. Jadi cincin bukan hanya yang dipakai di tangan ya. Jadi cincin yang mungkin ada istilahnya kalau di Indonesia tindik gitu ya, tindik di alis, kemudian di hidung, kemudian mungkin di area-area lain yang terbuka itu juga dilarang dipakai di open product area. Dan terakhir ada terkait perfume. Jadi di BRC dibahas secara jelas bahwa excessive perfume itu juga dilarang digunakan ya. Oke, mungkin Nah, itu ya persyaratannya. Terus kalau bisa diambil kesimpulan nih Sar, jadinya gimana nih terkait habits, best practice-nya kita harus ngapain nih untuk penerapannya? oke, berarti selanjutnya, langkah selanjutnya, karena kita udah tahu ya tadi peraturannya apa saja, dan apalagi di BRC lebih ketat tadi ya, nggak boleh Yes, pakai yang tindik-tindik, nggak cuma buat di anting doang, nggak cuma di telinga doang, tapi juga di betul. tempat-tempat lain kayak di bibir, hidung juga itu nggak boleh juga, gitu. Yes. Terus parfum juga ya, itu nggak Mhm, boleh juga karena potensi, kontaminasi juga di situ. Nah, mhm, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu kita harus menetapkan nih, pertama kita ukur dulu. mhm. Kalau industri kita itu masuknya, idealnya pakai aturan yang mana sih gitu, kita tentuin dulu Yes. acuan kita. Tadi kan kita sudah sebutkan beberapa peraturan. Mhm, Yang selanjutnya, kita lakukan adalah kita menyusun prosedur-prosedurnya atau mhm. instruksi-instruksi kerja terkait dengan aturan tadi. Misalnya Iya, bikin aturan loker atau aturan, yes. eee, apa namanya, Larangannya kebiasaan apa? gitu ya, larangan Larangan-larangannya, di betul. area produksi itu apa yang nggak boleh gitu, kayak do and don'ts lah, Yes. gitu. Kemudian kita juga perlu pakai protective clothing ya,
Just Nah, itu for mungkin information detailnya ada juga. di video sebelumnya ya, Vi, ya? Ya, bisa dicek jelasnya di sana. Kemudian kita bisa bikin poster himbauan-himbauan gitu ya, ditempel di area-area yang mudah dilihat sehingga mereka semakin aware, semakin peduli bahwa itu memang dilarang dengan alasan yang logis terkait kontaminasi. Iya. Oke. Terus Jadi kita alasannya juga nggak cuman karena ini ya, karena bos takut sama bos aja ya gitu, iya, atau karena bukan takut karena dilihat takut customer terus aja nanti ya? kena sanksi, kena denda. Ada Betul. loh perusahaan yang kalau nggak, patuh terhadap, personal hygiene dia bisa kena denda gitu Oh, ya, berarti itu bisa jadi atau salah satu teguran. aturan kita juga ya? Itu Bikin bisa denda jadi juga juga. ya kalau kalau ada yang melanggar? Ya, jadi salah satu pengendalian. Dan terakhir adalah biasanya yang paling penting adalah memberikan contoh yang baik, yaitu dari Mhm. level supervisinya. Jadi supervisi langsung ini penting dan juga dari level atasannya juga ngasih contoh yang benar gitu ya. Jangan sampai pas kita nyuruh-nyuruh ngasih aturan, pas kita masuk tiba-tiba nyuk 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 ujul-ujul masuk tanpa ada pakai profesi clothing ya atau menunjukkan contoh Betul makan betul. di area produksi. Itu juga yang paling penting untuk sobat FSQ di luar sana. Oke. Oke, sip. Wah, Sip. seru banget nih pembahasannya, banyak loh contoh-contohnya. Dan Dan masih buat banyak lagi. penonton, buat para Sobat sahabat-sahabat FSQ. FSQ, kalau kalian punya contoh-contoh kasus nih di tempat kalian atau mungkin pernah dengar nih di perusahaan sebelah gitu, itu pernah ada Mhm, kasus-kasus kebiasaan terkait habit mhm. itu apa aja sih? Bisa, drop komennya di bawah ya, gitu. Bisa Jadi kita sharing sama-sama ya, bisa diskusi juga. bisa diskusi Iya, bareng, nanti sharing-sharing. kita akan tanya, "Pak atau Bu, gimana kalau ada isu seperti ini, karyawannya bandel dan lain-lain." Nah, itu bisa Iya. jadi topik diskusi kita untuk di FSC Talk selanjutnya, oke? Sip, terima kasih banyak untuk Ya, waktunya. terima kasih banyak Sobat FSQ yang sudah nonton, saya, Rofi dan juga Sarah. Sampai ketemu di video-video selanjutnya terkait food safety and quality. Bye-bye. Bye-bye. Thank you.